agama. Jenengan coba sebutkan syariat apapun, sebutkan contoh saja. Apa ya? Yang disyariatkan di dalam agama ini apa? Baik berupa perintah atau larangan. Coba jenengan sebut saja. Sholat itu berarti menjaga apa? Agama. Perintah. Itu sholat itu kan waqimus sholat, yaitu perintah untuk sholat. Perintah untuk sholat itu menjaga apa? Menjaga agama. Yang lainnya apa? Contoh lain apa? Yang aneh-aneh saja. Apa? Pendidikan. Pendidikan itu kan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Itu untuk menjaga apa? Kenapa kita dianjurkan untuk mencari ilmu? Berarti untuk menjaga apa? Menjaga akal dan juga bisa menjaga agama. Karena ketika agama itu tidak dipahami, berarti apa? Ya, agama tidak bisa apa? Berdiri kan? Apa? Sedekah. Sedekah itu menjaga apa? Hati, harta. Menjaga harta dan hati. Agama juga. Sedekah menjaga harta. Karena harta kita itu tidak mutlak milik kita. Sepenuhnya ada harta itu adalah apa? Titipan. Dan di dalam harta kita itu ada hak fakir miskin. Ketika kita berikan sedekah, maka harta atau kotoran harta kita itu menjadi suci. Mana malun min shadaqah. Harta itu tidak akan berkurang sebab sedekah. Contohnya banyak. Misalnya kenapa? Yang berupa larangan saja. Kita misalnya dilarang untuk zina, wala taqrabu az-zina. Kenapa kok syariat mengharamkan zina? Ingin menjaga apa? Keturunan agama. Jaga keturunan. Coba kalau orang melakukan zina itu pasti punya anak, anaknya susah untuk diidentifikasi. Anaknya siapa? Akhirnya apa? Tatanan sosial jelas menjadi. Ketika zina itu merajalela, orang wanita melahirkan tidak tahu apa ayahnya, ya, itu pasti menjadi apa? Tatanan sosial apa? Kacau, dan keturunan itu menjadi tidak jelas. Ini kan berarti apa? Wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kenapa zina itu diharamkan? Karena syariat ingin memproteksi apa? Turunan. Apa? Keturunan. Atau hifdun nasab. Yang lainnya larangan apa? Nah, minuman keras. Kenapa kok minuman keras itu haram? Innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Kenapa kita tidak boleh meminum minuman keras? Menjaga manusia. Untuk menjaga akal. Hifdun akal. Yang lainnya apa? Biar jenengan apa? Tahu. Kenapa kok daging babi haram? Kira-kira apa? Jadi haramkan. Menjaga agama atau menjaga hifdun nafs, menjaga manusia. Jiwa. Kenapa? Karena dalam kajian medis daging babi itu mengandung apa? Cacing pita yang sangat merusak kesehatan. Sehingga ketika babi itu diharamkan, berarti syariat ingin memproteksi apa? Jiwa. Contoh yang lain, haramkan biar kita mencoba berpikir, ini yang disebut maslahat. Mencuri. Kenapa kok syariat bilang as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma? Pencuri laki-laki dan perempuan itu suruh dipotong tangannya. Kenapa kok syariat mensyariatkan potong tangan? Potong tangan itu perbuatan baik atau rusak? Kenapa? Karena setiap orang nanti
sama dengan hewan. Tidak ada apa? Kepemilikan atau hak milik. Setiap orang melihat ada sesuatu yang berharga dan dia ingin langsung diambil. Tapi ketika syariat akan bahwasanya dalam pencurian itu ada apa? Hukuman yang berat. Berarti apa? Syariat ingin menjaga apa? Tak termasuk menjaga harta. Kepemilikan atau menjaga harta. Contoh lain, membunuh orang lain itu boleh atau tidak? Tidak. Kenapa kok dilarang? Al-Quran bilang apa? Walakum fil qisas, memikirkan. Kalau jenengan kok Al-Quran bilang kisos itu justru ada kehidupan. Orang membunuh dibalas dibunuh. Ini kehidupan atau mematikan? Mematikan. Tapi kenapa Al-Quran bilang ada hayatun, ada kehidupan? Jadi ya ulil albab la'allakum ta'qilun, supaya kita memikirkan. Yang namanya orang dibalas dibunuh itu ada kematian, bukan ada kehidupan. Tapi kenapa Al-Quran membawa logika baru? Bahwasanya hukum kisos itu tidak, hikmahnya itu tidak apa? Sedangkal apa yang kita pikirkan. Ada sebuah masalah yang cukup besar yang ingin direalisasikan oleh syariat. Apa itu? Apa itu? Tidak. Dengan kita tidak jadi membunuh orang, ada kehidupan atau tidak? Menjaga kehidupan. Menjaga kehidupan. Berarti kalau kita mau hidup, jangan membunuh orang lain. Ketika kita semuanya sadar, ketika membunuh orang lain bakal mendapatkan balasan di kisos, maka orang itu tidak mudah untuk membunuh orang lain. Itu yang dikatakan Al-Quran apa? Walakum fil qisas lima hada. Itu yang disebut apa? Maslahah mu'tabarah, maslahah yang diakui secara otoritatif oleh syariat, yaitu ada dalil yang menyuruh atau melarang. Yang kedua disebut sebagai al-maslahah al-mulghat atau maslahah al-mulghat atau maslahah ghairu mu'tabarah. Ada kemaslahatan tetapi tidak didukung oleh syariat karena kemaslahatan ini apa? Kontradiksi dengan dalil Quran dan Sunnah. Misalnya konteks modern sekarang ada gerakan feminisme. Gerakan feminisme itu apa? Gerakan yang ingin menyuarakan suara wanita dari kelompok feminin. Terutama misalnya dalam pembagian harta waris. Ketika konteks modern itu yang bekerja itu hanya laki-laki atau tidak? Tidak. Di satu rumah tangga itu laki-laki perempuan bisa jadi keduanya sama-sama kerja. Dan bisa jadi secara pemasukan wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. Dan muncul tadi suara wanita tadi. Kalau sekarang wanita itu bekerja, laki-laki bekerja, sehingga pembagian warisan itu disamakan. Sehingga warisan laki-laki dengan perempuan sama. Yang kedua, laki-laki itu lahir dari siapa? Dari orang tuanya. Perempuan lahir dari mana? Dari orang tuanya. Itu masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Untuk masalah atau tidak? Untuk masalah atau tidak? Enggak, konteks secara akal, secara akal. Itu untuk masalah atau tidak? Masalah. Tetapi apakah kemaslahatan ini diakui oleh syariat? Tidak. Karena Al-Quran bilang apa?
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bahwasanya warisan laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Berarti ketika ada suara dari meskipun suara equality, persamaan tadi antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris, tetapi karena itu kontradiksi dengan ayat Al-Quran, masalah semacam ini bisa dipertimbangkan atau tidak? Jawabannya tidak. Berarti masalah ini digugurkan oleh syariat. Bisa dipahami ya? Yang satu, kalau masalah muktabaran tadi didukung oleh teks itu maksudnya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang masalah kedua itu tidak didukung oleh teks. Misalnya kalau jenengan daripada perzinaan itu di mana-mana, ini guyonan, di bawah pohon saja terjadi perzinaan. Bagaimana kalau kita lokalisasi? Biar perzinaan itu tidak jadi sampah masyarakat. Kalau ingin melakukan zina ya di tempat lokalisasi, atau di tempat tertentu. Ini untuk masalah atau tidak? Untuk masalah. Masalahnya apa? Supaya tidak ada sampah masyarakat. Jujukannya gampang. Juga jujukannya mudah. Oke, secara akal ini benar nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Tetapi secara syariat bagaimana? Enggak boleh. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Berarti berdasarkan syariat yang namanya zina, baik di tempatnya itu dilokalisasi atau tidak, hukumnya tetap haram dan tidak boleh. Misalnya ada orang yang mengatakan, tuh kalau saya zina di semua tempat itu yang tidak baik secara etika masyarakat. Tapi kalau saya pergi ke lokalisasi tidak mengganggu orang lain, sama-sama suka dan saya juga menyenangkan wanita, itu nggak apa-apa. Berarti halal. Ini kan secara logika masuk akal. Tetapi secara syariat masalah semacam ini batal, dianulir atau nullify. Oke. Berarti yang kedua apa disebut apa? Maslahah ghairu mu'tabar. Yang ketiga, ada maslahah tidak ada perintah secara eksplisit atau secara spesifik dan tidak ada apa? Larangan. Konteks modern ada sertifikasi dalam berbagai macam hal. Sertifikasi kepemilikan. Kita mau beli tanah, biar ada bukti yang jelas ketika transaksi itu, maka ditanyakan apa? Sertifikatnya. Di dunia pendidikan juga semacam itu. Ketika melihat orang ini qualified atau tidak, itu dibuktikan dengan ijazah. Kemudian dalam makanan pun, karena kita semuanya ragu, padahal hukum asal itu apa? Al-aslu fil asya al-ibahah. Tapi karena sekarang sudah kacau, itu yang halal yang disertifikasi, padahal yang seharusnya disertifikasi itu yang haram. Karena haram itu jumlahnya sedikit dan hukum asal itu apa? Boleh. Halal. Al-aslu fil asya al-ibahah atau al-khil. Hukum asal suatu itu kalau konteks makanan apa? Halal. Tapi karena dunia ini sudah kacau, akhirnya apa? Makanan pun harus ada sertifikasi. Kalau jenengan tanya, sertifikasi dalam konteks modern ini ada dalil yang melarang atau memerintah atau tidak? Tidak ada. Tapi adanya sertifikasi ini untuk merealisasikan masalah atau tidak? Iya. Untuk merealisasikan masalah. Ini yang disebut sebagai masalah apa?
mursalah. Salah. Jadi masalah mursalah itu apa? Masalah yang tidak didukung oleh agama, baik berupa perintah maupun larangan, tetapi bisa dijadikan acuan karena untuk merealisasikan apa? Kepentingan publik. Secara umum masalah mursalah ini digunakan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu untuk apa? Untuk merealisasikan kemaslahatan publik. Regulasi-regulasi pemerintah itu ya masalah apa? Mursalah. Misalnya dengan pajak itu ya nggak ada dalilnya. Tapi kenapa orang wajib pajak? Misalnya lampu lalu lintas, dengan tanya dalilnya mana? Ya nggak ada. Tapi kalau dengan ditanya wajibkah kita mentaati lampu lalu lintas? Wajib. Kenapa? Karena ada masalah yang ingin direalisasikan. Ketika orang tidak mentaati lampu lalu lintas, maka berpotensi apa? Kecelakaan. Banyaknya kecelakaan. Jam. Berarti apa? Masalah mursalah. Oke. Jadi ketika kita bicara masalah mursalah, yaitu tadi masalah yang tidak ada dalil yang melarang atau memerintahnya secara spesifik atau secara jelas. Nah, kemudian maslahah itu sebenarnya berjenjang juga. Ada yang disebut maslahah daruriyah, maslahah yang sifatnya itu esensial, Kalau diri langsung teh. atau kalau kebutuhan adalah kebutuhan apa? Primer. Contohnya apa? Sandang, pangan, papan itu kan apa? Primer. Yang kedua, masalah yang daruriyah itu biasanya kembali ke 5 hal tadi, itu menjaga agama, menjaga akal dan seterusnya. Yang kedua, ada masalah sifatnya itu hajiat. Hajiat itu apa? Kebutuhan sifatnya apa? Sekunder. Tidak penting, tetapi ketika tidak terpenuhi apa? Menjadikan hidup kita menjadi susah. Sehingga Islam datang apa? Memberikan apa? Rukhsah, yaitu apa? Keringanan. Nanti kita juga lihat. Tajakat. Ya, misalnya ini terakhir ini. Yang ketiga ada tahsiniyat. Tahsiniyat itu kalau kebutuhan sifatnya apa? Tahsiniyat. Ini hanya sekedar apa? Hiasan estetika saja. Ibarat rumah, kalau daruriyahnya itu apa? Pokoknya bangunan rumah secara utuh itu ya daruriyah. Kalau hajiyah itu apa? Misalnya secara umum ya rumah itu ada pintu, ada apa? Ada pagarnya dan sebagainya. Kalau tahsiniyah itu misalnya dekorasi rumahnya bagaimana? Ketika jenengan rumahnya tidak dicat, tidak didekorasi, itu juga tidak menjadikan apa? Masalah, karena ini hanya apa? Tahsiniyat, itu masalah apa? Tahsiniyat. Maka masalah itu bisa dibagi menjadi semacam ini. Ya, contohnya tadi ini langsung aplikasi ya. Tadi ketika Majelis Tarjih mengeluarkan fatwa sholat di rumah, itu contoh yang paling mudah. Ketika musim apa? Pandemi. Berarti kalau jenengan lihat sholat di rumah dalam masa pandemi itu ada 2 masalah. Sholat itu masalah apa? Menjaga apa ini? Menjaga agama. Pandemi ketika kita keluar dari rumah, kita supaya tinggal di rumah berarti menjaga apa? Jiwa. Sama-sama menjaga agamanya dan menjaga apa? Jiwanya ini bisa diklasifikasikan menjadi 3 tadi. Sholat itu yang daruriyah, yang primer apa? Jenengan tetap mengerjakan.
baik secara jamaah atau Sendiri. sendirian. Yang haji ya, atau yang sekundernya, kita melakukan sholat secara berjamaah. Kemudian menjaga jiwa. Menjaga jiwa juga berjenjang. Menjaga jiwanya bagaimana? Kalau misalnya ini berpotensi kepada kematian, maka ini menjadi kebutuhan primer. Kalau hanya kemungkinan sakit atau kemungkinan yang belum jelas itu kan belum dulu lihat bisa jadi masih apa? Kajian. Nah, kalau jenengan analisa kenapa kita dianjurkan di rumah itu ada kontradiktif maslahat. Berarti apa di situ? Ada menjaga jiwa dan menjaga agama. Menjaga agama yaitu sholat. Sholat itu bisa sendirian, bisa berjamaah. Yang primer itu apa? Sholat. Pokoknya mengerjakan Sholat. Adapun berjamaah itu tidak primer, karena sholat itu bisa ditunaikan di rumah, dan di rumah pun bisa apa? Berjamaah. Tapi tadi ketika jadinya keluar rumah berpotensi apa? Terpapar COVID-19, berarti menjaga jiwa ini level masalahnya ini primer, sekunder atau tersier? Primer. Kalau sekarang keluar di pabrik itu masih spekulasi ya. Tapi ketika wabah COVID kayak dulu, kita kan nggak tahu. Jangan-jangan kita keluar langsung terkapar virus. Ini artinya apa? Ada kontradiktif. Sehingga yang dimenangkan majelis taklim sholat di rumah. Kenapa? Karena tadi menjaga agama masih bisa dengan sholat sendirian meskipun tidak berjamaah. Tapi ketika kita sholat di masjid terkapar COVID, berarti kan maslahat itu nafs yang paling tinggi yang sifatnya daruriyah menjadi hilang. Itu caranya ya, cara berpikirnya semacam itu. Yang mudah-mudahan itu ya bisa ditangkap. Ya, monggo kalau ada pertanyaan. Untuk pemanfaatan wakaf tadi yang kan dalam pemahaman kan mewakafkan sesuatu itu barangnya akan mengalir sampai kapanpun. Nah, kalau contohnya kita membangun masjidnya sudah dihancurkan, apakah itu kita sampai dibuat sholat sampai kapanpun, apakah itu hilang apa tidak gitu? Karena yang wakaf sudah ganti orang lagi. Ya, itu pertanyaan yang menarik ini. Ketika kita lihat di putusan wakaf kita, maka di putusan wakaf yang diputuskan oleh Majelis Taklim di Muktamar Khususi ke-32 di Purwokerto tahun 1953, maka di sana dijelaskan, ini teksnya, mada adima naf'ul mawquf bihi linahwi halakin falada tasarrufu bihi fima yumathiluhu aw yushabihu fi naf'i aw bai'uhu aw shira'u syai'in akhar bi thamanihi istidamatan lil waqfi. Katanya apa? Di mana perlu kalau barang wakaf itu sudah lapuk atau rusak, bolehlah engkau pergunakan untuk lainnya yang serupa, atau engkau jual atau engkau belikan barang lain untuk meneruskan wakafnya. Artinya apa? Artinya ini membolehkan benda yang diwakafkan itu ketika sudah tidak layak fungsi untuk apa? Dijual, dibelikan benda yang baru. Fungsinya apa? Istidamatan lil waqfi, untuk menjaga harta wakaf itu supaya tetap apa? Tetap berfungsi. Kalau misalnya masjidnya direnovasi, sudah tidak layak, tapi tidak layak itu perlu untuk dikaji. Tapi kalau sudah terlalu wakaf, kalau sekarang kan orang renovasi masjid itu kadang tren,
Tren. Belum waktunya sudah dipaksakan. Itu maksudnya perlu dikaji. Tapi intinya ketika terjadi renovasi itu kan artinya masjid yang lama sudah tidak layak pakai. Tidak layak pakai itu macam-macam. Bisa apa? Betul. Yes, bisa bangunannya sudah tidak sesuai dengan standar, atau misalnya kalau perawian tempat bisa jadi tempat masjid yang dulu itu tempatnya tidak begitu strategis, kemudian tanahnya dijual, dibelikan tanah baru yang tempatnya lebih strategis dan macam-macam. Intinya kan apa? Wakaf yang asli itu apa? Hilang atau diganti yang baru. Tapi yang ditekankan oleh Majelis Tarjih itu bahwasanya benda wakaf itu fungsinya tidak hilang, meskipun pokoknya itu bisa apa? Bisa berubah, bisa beralih. Kalau masjid yang baru sudah tidak layak huni, kemudian apa? Di renovasinya itu lebih layak untuk dihuni. Berarti kan masalahnya masih apa? Tetap. Apakah yang menjadi pertanyaan, apakah hartanya hilang ketika karena kan dihubungkan tadi? Ya, nilainya. Ya, dihubungkan dengan barangnya itu Ya. ada atau tidak. Dulu Tapi kita kalau tadi- wakaf lantai misalnya, terus hilang kan? Hilang artinya kan hilang gitu. Tapi kalau tadi dilihat pada nilai dan substansi barang tersebut. Orang hilang Pak, orang hilang. Wujudnya sudah apa? Tidak. Sudah tidak ada. Artinya ketika renovasi itu kan yang dulu itu kan masih dimanfaatkan, Bukan zatnya, nilai ini. masih apa? Dimanfaatkan, entah itu dijual atau diapapun lah. Kebur sana. Tapi bagaimana prakteknya ketika lantai itu sudah terus langsung diganti lantai yang baru? Ya, bagaimana? Ya, kalau jenengan berpikirnya secara fisik ya mungkin sudah tidak kelihatan. Tapi kalau jenengan nilai bahwasanya adanya keramik sekarang itu tidak lepas dari keramik yang dulu, itu nanti apa? Berpikirnya bisa berubah. Tapi intinya kan esensi. kelayakan untuk dipakai, bukan tetapnya benda tersebut. Ya, mungkin dalam kita kan ya terfokusnya benda itu. Ya, makanya kan Iya, aku tuh berdua, harus berdua. Betul. yang ditekankan pada substansinya, nilainya. Dan yang menariknya 1953 nanti ada kajian khusus ya. Itu Majelis Tarjih sudah berpikir tentang wakaf tunai yang dikembangkan oleh pemerintah. Ini pada tahun berapa? 1953 itu sudah ada. Sekarang wakaf tunai berupa uang itu kan, ini kan programnya pemerintah kan? Nah, itu sudah dipikirkan oleh Majelis Tarjih 1953 bahwasanya Zaman sakmono wis mikir. uang Parasit kayak yang kemudian uang kita lo lahir. itu diperbolehkan karena asalnya ini ya uang itu meskipun nilainya ya segitu misalnya. Kemudian berkembang ini diperbolehkan. Nanti kita bahas bedanya wakaf tunai dengan wakaf mengumpulkan uang untuk beli barang. Jadi kalau wakaf tunai itu yang uang kita ini yang dianggap wakaf. Kalau jenengan kan secara umum kan cari donatur, kumpulan uang untuk beli tanah misalnya. Ini bukan wakaf tunai namanya. Uang itu difungsikan untuk beli sesuatu, tapi benda yang dibeli itu yang disebut wakaf. Tapi kalau wakaf tunai, ya kita kasih uang misalnya 1.000 ya, ini yang dianggap wakaf. Itu ada, nanti kita bisa suatu saat ngaji secara khusus bagaimana logikanya. Siap. Oke. Ya sudah jam 5 kita tutup. Iya, siap.
Terima kasih Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi